Hai Foodies, ya ampun lihat ya banyak banget orang pada excited. Sama aku juga excited banget soalnya kita tuh mau naik kereta cepat Foodies. Sekarang aku ada di stasiun Tegaluar dan aku punya misi deh Foodies. Aku mau makan siang di Jakarta. Sekarang sih jam 10 ya Foodies ya perkiraan. Apakah aku akan sempat sampai Jakarta di jam makan siang? Nah kita lihat nanti ya Foodies ya. Ini aku mau ikut nih euforia yang rame kayak gini Foodies. Mumpung keretanya masih berhenti, nggak afdol dong ya kalau nggak selfie-selfie dulu buat konten. Oke, ini tuh penumpang udah harus masuk kereta nih Foodies, saatnya kita melakukan perjalanan menuju Jakarta. First impression saat masuk kereta cepat ini adalah fasilitasnya yang mewah. Kita juga mau ikut tes kestabilan keretanya nih Foodies saat kecepatan kereta memasuki 350 km per jam. Wow! Nah Foodies, udah lihat kan ini kecepatannya 350 km per jam. Ini tuh setara dengan kecepatan pesawat terbang Foodies. Dan sebagai pembuktian apakah ini stabil, coba bisa dilihat nih Foodies. Ini stabil uang koinnya Foodies, dia nggak gerak sama sekali. Keren ya. Dengan kecepatan ini, Foodies nggak akan merasakan banyak guncangan kayak naik kereta pada umumnya. Udah gitu makin seru lagi nih, karena selama di perjalanan kita bisa ngeliat pemandangan alam yang indah. Cakep! Wah Foodies, akhirnya sampai juga nih di Stasiun Halim. Sekarang jam 11 tepat, artinya mungkin sekitar 45 menit ya Foodies ya, sampai dari Bandung ke Jakarta. Wah bener-bener ini cepet banget, bisa menghemat waktu, dan yang pasti pas banget nih sama jam makan siang ya kan. Oke deh kalau gitu langsung ke luar stasiun aja nih, kita cari kuliner yang paling deket itu apa. Oke, yang khas Jakarta banget tentunya. Let's go! Nah Foodies, bingung kan kenapa aku lagi ada di parkiran? Ini sebenarnya di parkiran sini ada hidden gem Foodies. Nih, tuh, soto cawang. Langsung aja kita pesan yuk. Gak sampai 10 menit dari stasiun Halim, kita udah sampai nih Foodies di Soto Cawang. Wih, solusi banget nih buat yang udah pada nahan lapar dari Bandung ya. Halo Ibu, kita langsung pesan aja ya Foodies ya. Ibu saya mau nasi plus sotonya campur. Ya, aku minta yang spesial ya Bu ya. Oke, saya tunggu sana ya Bu ya. Ayo Foodies. Iya, bukan makan sore. Ini emang harus sat-sat Foodies, gercep lah gitu. Karena pas banget Woro sampai di jam makan siang. Bisa-bisa nggak kebagian tempat lagi nanti nih. Yuk ini tuh karena pelayanannya yang gercep juga nih Foodies. Pesanan Woro udah jadi aja tuh. Ya udah langsung aja kita takis. Yuk. Wow Foodies, nih lihat. Udah jadi nih soto Betawi aku. Ini tadi aku minta yang spesial dan campur ya Foodies ya. Ini langsung aja, nggak usah basa-basi kan udah lapar banget Foodies perjalanan dari Bandung. Kita langsung icip aja. Bener Foodies. Ini yang paling pertama itu yang dirasa adalah rasa rempahnya Foodies. Kalau bisa diurutin ya Foodies, rasa rempahnya tuh ada di posisi paling atas. Kemudian disusul sama gurihnya santan, dan kedua berkolaborasi dengan api ketika masuk ke dalam mulut. It's so yummy. Nggak tahu ya Foodies, aku tuh kayak ngerasa ada mungkin rempah-rempah kayak kari gitu, kayak rasa kari gitu Foodies. Ini enak banget sih, dan santannya nggak kebanyakan, jadinya juga nggak enak Foodies. Tekstur kuah yang nggak terlalu kental ini nih yang bikin setiap seruputan kuahnya tuh tetap ada sensasi segernya. Jadi kepengen icip juga ya Foodies. Wow, baru sekali gigit, langsung lup gitu, lembut banget. Ini yang aku makan, ini daging bagian kepala Foodies. Ini khas banget teksturnya si daging bagian kepala ini. Kalau dimasak dengan teknik yang benar, potongan daging bagian kepala sapi ini emang punya tekstur yang super lembut Foodies. Dan gak ada bau-bau yang mengganggu juga kok. Jadi makin nikmat kan makannya. Ini ada babat. Tuh yang kayak anduk-anduk gitu ya Foodies ya. Ini lembut juga. Gak bau. Dan ini
tipe-tipe babat yang bersih. Kadang ada tuh ya foodies ya kalau nggak pinter masaknya atau males bersihinnya, babatnya tuh jadi bau. Terus kayak ngerasa ada kayak apa ya, kayak ada serpihan-serpihan gitu di sela-sela babatnya. Kalau ini nggak, tenang aja, di sini bersih foodies. Selain babat, di sini ada banyak jeroan lainnya foodies. Bahkan kalau foodies datang lebih pagi nih, foodies bisa cobain mata sapi atau kalau di sini disebutnya mata-mata cinta. Aduh, untung bukan mata duitan ya. Canda foodies. Nah, tadi selain perdagingan dan jeroan teman-temannya itu foodies, ini juga ada di sini udah dijadiin satu si perkedelnya nih foodies tuh ya. Lembut banget, foodies, padat tapi lembut. Terus karena udah kerendam sama si kuahnya, jadi tuh nggak ada tekstur crispy sama sekali. Jadi begitu dimakan langsung kayak lumer gitu. Nah, satu hal lagi nih yang bikin hati kepincut sama sotonya foodies, yakni ada aroma smoky gimana gitu. Ini karena cara masak sotonya masih menggunakan arang. Dan dari tahun 1952 sampai sekarang rasa sama cara masaknya nggak pernah berubah. Ay, keren banget nih foodies. Ini dagingnya foodies, ini juga empuk banget. Effortless kalau kata anak Jaksel. Ini potongannya tuh nggak pelit-pelit gitu foodies. Ini lembut banget. Nggak afdol lah ya kayaknya kalau nggak racik-racik lagi nih sotonya. Yuk, foodies kalian bisa tambah ini sambal perasan jeruk limau, acar, atau mau tambah emping yang besar ini juga bisa banget. Ini sedikit aja udah lumayan pedas. Tapi masih nyaman banget. Si santannya ini, terus tadi air jeruk limau tadi ketemu sama pedas, ketemu sama santan, di mix semuanya jadi satu, jadi dapat chef kiss dari aku. Ini artinya Maka Receh approve ya sama sotonya foodies, dan foodies wajib cobain. Oke, soto Betawi legend ya saat ini. Teruslah langsung merapat juga yuk, bukannya setiap hari kok foodies dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ketemu di sini ya, oke? Wah, ada makan cukup. Ini kalau saya bawa ke Bandung, kira-kira 3 sampai 3,5 jam, masih panas nggak? Kalau panas enggak, jadi kalau hangat masih ya. Oke. Karena kan saya double. Oke. Tapi kalau saya ke Bandungnya cuma 30 menit, kira-kira masih panas? Panas. Masih panas, foodies. Bener ya, Bu ya? Masih panas. Oke deh, kalau gitu ini pas banget aku bawa ke Bandung. Makasih banyak ya, Bu ya. So, foodies, kalau foodies juga mau cobain soto Betawi ini, langsung aja datang ke Soto Cawang. Ini pas banget ada di sebelahnya kampus UKI Cawang, foodies. So, ini dia foodies yang namanya Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak recehan dong. Ini kita simpen dulu, kita habisin nih, tinggal kuah-kuah, sayang banget. Foodies lagi pengen makan yang pedes-pedes seger gitu loh foodies, tapi kira-kira suasana yang beda dari Jakarta tuh enaknya di mana ya? Ada sih kemarin saya lihat itu rame di sosmed di Bogor foodies. Tapi kalau kita ke Bogor macet foodies. Bisa deh naik kereta. Ini kan kita lagi di dekat stasiun. Ya foodies, kita naik kereta aja. Gini nih foodies, yang namanya pengabdi Makan Receh sejati. Makanan lazis dimanapun pasti dikejar, apalagi cuma di Bogor, ya nggak? Dari Jakarta mah tinggal naik kereta, no macet-macet, tiketnya receh bingo lagi, cuma 5.000 aja. Jadi paham kan kenapa angker alias anak kereta tuh susah pindah ke lain hati? Meski suka jadi pepes karena saking padatnya penumpang kereta KRL, tapi satset dan recehnya itu loh tiada dua ya foodies. Foodies, nggak pakai lama nih, kira-kira 40 menitan dari stasiun Tanjung Barat, akhirnya kita udah sampai nih di kota Bogor. Buat warga Jakarta mah, turun di stasiun Bogor udah berasa jadi wisatawan ya, vibes-nya udah beda gitu loh sama Jakarta. Yalah, kita langsung gaskan, kita jalan 500 meter dari stasiun. Kira-kira mau jajan apa nih? Nah, foodies sudah sampai nih. Ini ada di depan salah satu sekolah swasta di Bogor. Yang saya cari itu ada di sana foodies. Ada bakso bakwan Malang, tapi lokasinya ada di Bogor. Gimana coba? Kita tanya aja sama yang jual yuk. Hah?
Ke Bogor cuma beli bakwan Malang depan sekolah. Tapi jangan salah foodies. Walaupun jajanan depan sekolah reviewnya seenak itu. Yes, mari kita buktiin aja yuk. Bang, masih ada nggak nih? Tinggal dikit lagi. Tinggal dikit lagi. Ya udah, aku mau satu deh sisain. Ini anaknya berapa porsi nih? Sabar ya bang. Oke. Aku bantuin boleh nggak nih? Nah, tinggal dikit soalnya. Wah, untung masih kebagian nih foodies, porsi-porsi terakhir nih. Ini mah war banget beli bakso sama anak-anak SD kita. Wah, nggak bener nih nyerobot antrian anak SD. Kamu. Maaf ya dek, kakaknya kayaknya udah lapar banget nih. Oh ya, yuk. Dek, pada pesen ya. Sorry ya, aku duluan ya. Aku jauh kelaparan soalnya. Tapi seru banget lah ya foodies rebutan bakso sambil dengerin celotehan bocah-bocah SD zaman now. Jadi berasa muda 10 tahun ya kamu ya, Ang? Isian bakso Malang ini itu kayak mirip-mirip bakso Malang pada umumnya. Ada pangsit goreng, pangsit somai rebus, dan juga bakso bulat. Nah, kalau bakso Malang di sini nih foodies, biar seger tuh dikasih jeruk limau, bukan dari asam cuka buatan loh. Nih, dah gini doang. Tinggal kuahin. Kuahin, ini nggak dikasih garam? Udah ada bumbunya. Oh, di udah ada dalamnya, bumbunya. jadi udah Oke. kerasa. Itu anak-anak layanin Mbak apa? Oke, Kasihin. ini ntar ya. Tenang ya. Sabar ya guys. Baksonya berapa? Terserah. Terserah. Biasanya 2 sih kalau seporsi. Nah, ada kasih 4 deh biar rame. Oke. Sip, kalau udah lanjut kita makan di DPR alias di bawah pohon rindang. Makan bakso bareng sama anak-anak SD sambil menikmati suasana kota Bogor asli bisa bikin pikiran rileks loh foodies. Apalagi letak bakso ini tuh ada di seberang Istana Bogor yang banyak rusanya foodies. Wah, ini mah healing versi receh banget ya. By the way, harga bakso komplitnya 13.000 aja. Kalau kata anak Jaksel sih ini namanya frugal living, ya nggak sih? Gurih sih foodies. Ini walaupun dia bakso gerobakan, ini rasanya kaldunya ini berasa banget foodies. Ini nggak usah dicampur aja udah enak foodies. Bagian pertama untuk mengukur kenikmatan semangkok bakso itu dari kuahnya foodies. Kalau kuahnya udah enak, makannya jadi lahap. Nah, kalau basicnya udah enak, mau dicampur atau nggak dicampur saus-sausan, tetap lazis. Ini bakso Malang, tapi lebih ke tipe bakso kampung foodies. Ini bulutan-bulutan baksonya ini, itu rasanya apa ya? Light banget, dagingnya itu nggak yang kerasa banget, tapi dia ada rasa dagingnya, terus empuk, dia nggak terlalu kenyal. Jadi ini kayak comfort bakso gitu loh buat di lidahku. Cucok ya foodies, walaupun bakso depan sekolahan rasanya no kaleng-kaleng nih. Wah, gurih dengan isian bakso bulat yang kenyal, ditambah sensasi daun bawang di setiap suapannya, mantep punya. Nah, biar makin mantep nih, bolehlah kasih sambal dan jeruk limaunya kali ya. Isian pangsitnya ngomong-ngomong gak kalah mantul loh. Pangsit goreng yang crispy dan somai rebusnya ini juga super duper gurih. Ini kalau tipe-tipe bakso comfort kayak gini, ini rasanya rasa kayak bakso kampung gini. Aku sih lebih seneng nggak usah dikasih saus. Jadi cukup cuka atau kalau ada jeruk limau ini lebih enak sama cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes. Ini seger banget asli. Nah, ini kenapa dinamain bakso Malang, karena mungkin dia ada pangsit gorengnya ini foodies. Enak pangsitnya. Digorengnya kering, dalamnya lembut. Kalau kuah baksonya udah lazis mah nggak perlu banyak-banyak campuran foodies, biar nggak ngerusak rasa aslinya ya. Nah, selain pangsit goreng, dia juga ada bakso. Ini sih kalau di Malang namanya lebih ke siomay ya, tapi kalau di sini namanya pangsit rebus. Cuman dalamnya ada baksonya gini. Don't wait for tomorrow. Foodies, untuk ukuran bakso harga 13.000 ini udah TOP pakai banget. Udah kuahnya enak, isiannya juga anti gagal lagi.
Pantesan langganannya bukan hanya anak sekolah atau orang tua murid aja. Alumni yang kangen sama rasa bakso Malang Pak Ardi atau warga dari semua penjuru Bogor nih juga suka ngebakso di sini. Foodies, ini baksonya nggak cuman enak aja Foodies. Di sini suasananya juga enak Foodies. Tuh, kita bisa lihat Istana Presiden. Banyak rusa di sana Foodies. Di sini pohon-pohon rindang, jadi udaranya sejuk, adem Foodies. Tadi kan jalan tuh ya dari stasiun, lelahnya hilang Foodies. Bisa sambil healing tipis-tipis. Buat warga Jakarta atau luar Bogor, makan di sini tuh beneran healing versi receh loh. Iya, bisa jalan-jalan menikmati kota Bogor sambil melihat Istana Kepresidenan. Lanjut itu makan bakso enak yang harganya 13.000 only. Ini kalau ditotal sama ongkos perjalanan pulang pergi nggak sampai 50.000 loh Foodies. Perut kenyang, hati senang, mantap betul. Di sini Foodies mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasa nggak recehan Foodies. Foodies namanya juga udah zaman modern ya. Yang namanya kereta udah banyak banget jenisnya. Kayak moda transportasi yang satu ini. Dijamin kalau Foodies naik langsung berasa di luar negeri deh. Cepet, bersih, dan super nyaman. Waduh, enak banget ini jalan-jalan pakai MRT kayak begini. Transportasi Jakarta ya maksudnya kan udah terintegrasi kayak begini kan. Jadi kayaknya semua tuh nyaman, jadi enak, adem kayak begini. Tempat-tempat jajanan tinggal turun ada gitu ya kan. Jangan salah Foodies, walau lintasannya di dalam kota, tapi MRT punya kecepatan sampai 110 km per jam loh. Kenceng banget dan anti macet-macet klub. Aduh ya Allah, kapan lagi? Enak banget dan pemandangan Jakarta. Ya emang kebiasaan nih Bekti, saking nyamannya naik MRT udah kayak ditimang-timang sampai ngantuk ya. Awas kelewatan loh. Udah Haji Nawi? Ini Pak, udah berhenti sekarang. Alrighty Den, nyampe juga kita di tujuan. Yes, penasaran deh, mau makan apa sih nih Bekti di deket-deket stasiun MRT gini? Nah, Foodies, udah nyampe nih di sekitar Haji Nawi gitu. Nah, katanya di denger-denger di sinilah ada nih makanan-makanan enak di sekitar stasiun. Coba kita lihat ya, yang kayak apa sih makanannya. Ikut yuk! Nah Foodies, ini nih tempat makan yang bikin Bekti rela buat naik MRT. Buat Foodies yang suka makanan yang nggak biasa, ini cocok banget soalnya menu makanan di sini tuh unik-unik banget. Salah satunya opor Getty. Ini tuh kayak semacam spaghetti sekte baru Foodies. Kenapa dibilangnya opor Getty? Karena opor pakai spaghetti. Opor pakai spaghetti. Ya Allah, ada aja. Ide siapa sih? Ide lu nggak? Bos saya sih. Kalau biasanya spaghetti pakai saus bolognese atau pakai creamy sauce, spaghetti yang ini pakai kuah opor Foodies. Kuah opornya juga ada isiannya ya, tapi bukan ayam nih Foodies, tapi menggunakan sandung lamur. Sandung lamur. Apaan tuh? Kayak lemak-lemak kikil, lemak-lemak gitu. Langsung di. Boleh? Bolehnya biasa aja, bisa nggak? Gak cuma sampai situ loh, masih ada tambahan topping ayam suwir, jamur kancing, daun kucai, bawang goreng, dan juga sambal. Wah, ini sih definisi spaghetti versi kearifan lokal ya. Unik nih. Ada lagi Mas yang unik, satu lagi. Apa itu? Opor iga. Opor iga? Iya. Kayak apa tuh opor iga? Opor iga. Ya. Udah tahu kayak begitu mah tinggal ngulang doang. Ya apa kok opor iganya? Menu yang satu ini jangan sampai kelewat ya Foodies, opor iga. Opor aja udah enak banget, apalagi ditambahin iga bakar, istimewa. Selain itu dikasih bonus gorengan tempe tahu, telur rebus, dan yang spesial ini dia nih acar bawang bombay khas Opportunity. Nah, cakep nggak Mbak? Cakep Yang cakep saya apa ininya? ininya. Oke deh, menu pesanan Bekti udah ready Foodies. Ada opor Getty, juga opor iga, dan satu lagi yang spesial opor mercon bleduk. Yaudah langsung aja kita takis. Wah.
sensasi rasa yang berbeda ya. Biasanya opor tuh pakai opor ayam, itu udah pakai nasi gitu. Ini pakai spaghetti, enak. Ada apa? Jamurnya. Dan ini rasanya gurih karena dengan menggunakan opor itu ada ayamnya disuir-suir, terus ditambahin dengan santan pastinya ya dari opor itu. Sensasional banget. Sensasi icip kuliner western dengan sentuhan lokal nih foodies. Ternyata opor Getty itu nggak kalah endul sama spaghetti ala western loh. Malah ya kuliner yang saat ini tuh kayak karakternya kuat. Gurihnya dapet, sandung lamurnya juga empuk, ditambah ayam dan jamur kancingnya ngeblend banget di mulut Besti. Oke deh, kita geser ke opor iganya ya. Iganya enak banget, empuk, manis, tambah dengan ini. Unik banget ini acarnya. Asam-asam seru gitu. Terus ini opornya itu enak banget, ada kayak daging-dagingnya kecil-kecil kayak gitu tuh bikin aduh makin gurih, makin seru makannya. Wih, iga bakarnya nampol foodies, ukurannya tuh gedong dan gak pelit loh. The best, satu porsi dikasih 3 potong iga. Udah gitu iganya ini udah dimarinasi pakai bumbu marangi. Jadi kayak berasa banget tuh bumbunya foodies. Berpadu sama opor yang gurih, gorengan ini renyah banget dan yang spesial nih acar bawang bombaynya ini tuh segar banget. Soalnya nih ya, acar bawang bombaynya ini nggak pakai cuka foodies tapi pakai jeruk lemon plus cabai, jadi asamnya tuh nyegerin banget. Nah, satu lagi nih yang spesial di sini, opor mercon bleduk. Gaskan. Aroma-aromanya rasanya manis ya. Oh, salah dong. Nggak manis kali. Ini pastinya pedas. Mohon maaf, ini bawaan mulut saya ya Mbak ya. Jangan sampai pingsan karena aroma mulut sendiri ya Bekti. Terus gimana nih rasa opor mercon bleduknya? Wow, ini pedas beneran. Wow, acar lagi dah. Tetelannya enak banget. Jangan lupa kerupuk. Jadi tetelannya empuk banget, enak banget, dan pedas ya. Pedasnya ini nggak kaleng-kaleng, pedas banget, sumpah. Aku pikir aku akan bisa tahan. Tapi ternyata aku nggak tahan nih, kayaknya pedas banget. Pedesnya nggak kaleng-kaleng ya, nampar banget. Rasa pedesnya tuh dari sandung lamur merconnya foodies. Kelihatannya sih biasa aja, tapi ternyata the real ranjau di foodies. Hati-hati. Biar pedas tapi rasanya nagih kok, karena bersatu padu sama opornya ini nih kayak jadi gurih campur pedas, Andelita. Buat foodies yang kepengen cobain juga bisa datang dari jam 10 siang sampai jam 10 malam ya. Ngomong-ngomong, lokasi persisnya di mana nih Bekti? Ini adanya di sekitar MRT-nya Jinawi ya. Tinggal turun MRT terus ke sini deh tuh. Ya deket banget deh pokoknya. Bisa nemuin ini makanan yang lezat seperti ini. Dan pastinya temukan sensasi-sensasi makanan yang belum pernah dirasain sebelumnya. Ini unik banget soalnya. Jadi ikutin terus. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Kereta paling viral dari kereta api Indonesia dengan jendela kaca yang lebar sehingga para penumpang bisa menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Wih, asik banget ya. Foodies ikut dong. Ini dan yang telat atau para penumpang yang excited naik kereta panoramik ya Foodies, udah pada standby aja tuh di kursi. Nah, Foodies, sekarang aku udah di dalam kereta panoramik dan pengen menuju ke Cimahi. Nanti kita pengen kulineran di sana, kira-kira ada apa aja makanan-makanan yang enak dan makanan-makanan yang unik. Kita kepoin nanti ya. Ini aku mau menikmati dulu panorama di kereta panoramik ini. Widih, asik banget sih Dan. Kereta panoramik ini memiliki 2 seat rangkaian dengan jumlah kursi sebanyak 38. Jadi dipastikan nggak bakal umpel-umpelan di dalam satu gerbong. Nyamannya pola pokoknya. Dan ya tuh, kita tuh bisa melihat pemandangan-pemandangan karena ini memang diperuntukkan untuk para penumpang yang pengen refresh otak lagi. Wah, nggak berasa ya Foodies, udah nyampe aja nih kita di Cimahi. Akhirnya kita tiba juga di Cimahi nih Foodies. Kira-kira apa nih kuliner yang enak di sini ya? Kita jalan-jalan dulu, kayaknya sih di sekitar sini banyak ya. Yuk.
Cus dan cari-cari kuliner endol di sini. Katanya di sekitaran stasiun Cimahi ini banyak jajanan langka yang endol-endol. Coba yuk kita kepoin yuk. Wah, kayaknya itu enak juga tuh Pudis. Namanya Bandros. Wah, pas banget di depan stasiun Cimahi. Yuk. Halo Pak. Widih, Wah, nemu Pak, bandros ini di apa nih, sini nih bandros Pudis. tuh apa sih? Bandros Jajanan merupakan ya? makanan khas Sunda yang terbuat dari campuran tepung beras, kelapa parut, dan juga santan. Wah, kalau dilihat-lihat sedikit mirip dengan kue pancong ya. Wah, Pak, aku mau dong pesen ini. Cuman mau bikin sendiri. Boleh ya? Wah, itu adonannya ya? Membuat kue bandros ini tuh sebenarnya cukup mudah loh. Adonan santan dan juga tepung beras dicampur dengan sedikit lihat tepung Pudis, terigu yang dan juga sebelah garam. sini nih, Tapi kanan sebelum aku. itu santannya perlu dimasak dulu agar rasa gurihnya Garam semakin loh terasa tadi. di lidah. Udah nggak apa-apa. Proses pemanggangan kue bandros ini nggak ada waktu khusus ya Foodies. Kalau sekiranya udah berubah warna menjadi Angkat sedikit ya. kecoklatan, Bikinan itu bapaknya tandanya tadi, Pudis. udah Ini matang. aku dulu nih, Cus pengen dan angkat kayaknya udah bisa ini, diangkat ya itu bikinan kamu. Nanti nggak dihancurin. Tuh. Like this Pudis, hasil karya saya tuh. Wah, Pak, mohon maaf nih Pak, ini saya makan sendiri kok, tenang aja ya. Ini jangan dijual. Widih, ternyata buatan Dani tidak seindah buatan bapaknya, Foodies. Simple banget sih ini bikinnya, tapi tetap kudu skill. Bandros Pak Dedi ini udah mejeng di depan stasiun Cimahi dari tahun 2017. Bukannya setiap hari Foodies dari jam 6 pagi hingga sehabisnya. Ya udah, sekarang aku pengen cobain yang original dulu. Tuh, aduh masih panas-panas. Nih Pudis. Gila. Menurut aku gurih karena ada kelapanya. Jadi kelapanya kelapa muda yang diparut gitu ya. Baru kemudian dicampurkan dengan terigu. Nah, terigu sama beras. Jadi kalsunya lembut banget, enak banget. Perpaduan manis dari gula pasir dan gurih dari kelapa parut emang cocok banget jadi camilan di kalau lapar. Apalagi tekstur bandrosnya yang garing di luar tapi tetap soft di dalam. Cocok banget nih kalau ditemanin sama teh hangat atau kopi ya. Oke deh, camilan udah, sekarang gaskan kita jajan makanan berat yuk. Katanya ada nih Foodies bubur endolita langganannya Anker alias anak kereta Cimahi. Namanya bubur ayam Bu Nena yang persis banget adanya di seberang stasiun Cimahi. Buburnya tuh kurang lebih sama sih dengan bubur ayam pada umumnya, tapi soal rasa, wih katanya sih lebih endol. Nah, ini kayaknya enak juga nih, bubur ayam. Bandrosnya udah di tangan, nanti kita makan lagi. Kita isi dulu bahan bakar perut yang berat nih, biar kenyang ya kan. Halo Ibu. Wah, Ibu siapa nih namanya? Ibu Nena. Ibu Nena, bubur ayam Ibu Nena Pudit. Udah legend katanya. Dari tahun berapa ini Bu? Dari tahun 85. 85. Waduh, itu saya belum lahir Ibu. Walah, pantesan endes Foodies ternyata udah 38 tahun jualan. Nah, proses racik bubur ayam ala Ibu Nena ini, bubur ayamnya langsung diguyur sama kecap asin dan kaldu ayam. Terus jangan lupa masukin juga tuh bawang goreng, seledri, dan kacang tanah. Widih, beneran gugah selera ya buat segera disantap ya. Tapi tunggu dulu ya, ayam suwir sama kerupuknya belum nyemplung tuh, biar komplit. Foodies, saatnya nih kita makan-makan. Tadi udah jajan, ini aku pengen makan bubur biar kenyang ya. Kayak biasa, aku tim bubur yang diaduk biar semua bumbu-bumbu dan isiannya merata sempurna. Tuh. Oke, kita langsung aja santap ya. Bismillah. Kecap asinnya dicampur sama kecap manis, plus buburnya udah sedikit asin-asin, itu pas banget. Jadi benar-benar rasanya itu gurih, asin, manis juga Foodies sedikit. Wah, endol kan rasanya? Buburnya yang lembut dan ayam suwirnya juga banyak banget. Beneran no play-play rasanya nih Foodies. Apalagi kerupuknya yang kriuk-kriuk. Endol surendol kita dibuatnya. Akhirnya Foodies, kalau kamu lagi ada di stasiun Cimahi nih, atau mungkin baru turun dari stasiun, capcus mampir aja ke sini. Namanya bubur ayam Bu Nena, jaminan endol dan bikin kenyang. Langsung aja ya kepoin ya.
Approve, enak banget. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies udah pada nyobain kereta Light Rail Transit belum? Alias LRT. Yang belum, yuk deh langsung aja kita jajal bareng sama makan receh. Yuk! Foodies, sekarang aku udah ada di dalam LRT-nya nih Foodies. Lumayan kenceng juga ya. Dan tepat di belakang aku, lihat tuh. Ternyata nggak ada masinisnya. Alias ini tuh bener-bener mekanik gitu Foodies. Jadinya tetap safety. Tuh kan, gak berasa tahu-tahu udah sampai aja di stasiun Duku Atas. Gak perlu ngerasain macet lagi. Mantap! Foodies, pas banget nih. Sekarang aku lagi ada di LRT Duku Atas dan ternyata di sini lagi ada jalur negeri rasa. Di mana festival kuliner UMKM. Wah, penasaran banget. Kayaknya enak-enak banget nih Foodies. Penasaran sama aku juga. Kita lihat yuk, ada apa aja. Foodies bisa menikmati festival kuliner jalur negeri rasa ini di jembatan penyeberangan multiguna yang terkoneksi dengan 5 moda transportasi loh. Seru banget ya. Kita langsung cek aja ya, Aiman bakal icip jajanan apa nih kali ini. Foodies, nih aku di tempat yang pertama ini namanya Sate Kere dan Es Jamu Nusantara. Penasaran aku. Nah, yang pertama ini ada Sate Kere. Oh, ini tuh jadi kayak dari kulit sapi gitu ya? Sapi, betul. Terus kalau yang ini apa nih? Ini penasaran juga nih. Apa nih, Kak? Tempe gembus namanya. Tempe gembus. Ini nih Foodies salah satu sate kebanggaannya masyarakat Solo. Fix nggak boleh di skip ya. Di sini juga ada minumannya jamu, es jamu Solo. Itu dibikin es gitu. Karena kan orang minum jamu biasanya anget panas tuh orang Betul. nggak mau gitu ya Iya. minum jamu ya. Jadi kita pakai es biar yang muda-muda juga jadi sering minum jamu. Wah, menarik banget nih Foodies. Semua sate di sini udah dimasak bersama bumbu dulu Foodies, jadi dibakarnya nggak perlu lama-lama kok. Menarik banget Foodies warnanya. Foodies, wangi banget. Berhubung Aiman kesabarannya setipis tisu dibagi 7 pula ya. Udah gitu terendam air nih Foodies. Ya udah, jadi mending Aiman cari jajanan lain aja ya, biar sate dan es jamunya dilanjutin aja sama mbaknya, oke? Satu lagi nih Foodies camilan tradisional yang menarik perhatian Aiman. Ada lumpia rebung 99. Ini dia nih Foodies. Orderan aku lumpia rebung sama tahu bakso. Ini yang mini dan aku pesen juga yang jumbonya. Makasih ya, Mbak. Sip deh, jajanannya udah banyak sabar, banget nih cobain. Foodies. Mumpung masih anget ya guys, langsung aja kita habek lah, gasken. Sekarang kita cobain dulu dari yang pertama. Yang paling aku penasaran banget pengen cobain ini nih Foodies. Ini tuh sate kere yang luar biasa banget nih Foodies. Dari wanginya aja nih, menggairahkan banget, pengen langsung cobain. Nah, sekarang aku cobain Setuju dulu sih Foodies, yang kelihatan dong ya kalau semuanya bumbunya kikil. tuh nggak pelit sama sekali. Dijamin Makan, semua Foodies. satenya ini kebagian tuh sama bumbunya. Jadi gimana nih ngomong-ngomong first impression kamu sama sate kerenya Aiman? Bumbunya nih lembut banget. Gak tahu kenapa nih bumbu kacangnya itu super lembut Foodies. Terus ketemu sama kikilnya yang berasa banget bumbunya sampai ke dalam bagian kikilnya. Tekstur kikilnya juga nggak alot Foodies, jadi ngunyahnya juga nggak perlu effort lebih. Tetelannya juga chewy yang masih gampang banget buat dikunyah kok. Biar makin mantep nih, bisa banget tambahin perasan air jeruk limau ke bumbu kacang yang super legit ini. Plus dimakan barengan sama cabai beserta acar timunnya. So yummy. Aku baru pertama kali ngelihat tempe gembus. Wah, ini unik banget ya. Selamat makan Foodies. Lembut banget Foodies. Aku pikir kayak seperti tempe yang dalamnya ada kacang-kacangnya, tapi ternyata ini enggak. Dan ini lebih mirip, agak mirip sama oncom. Karena tempe gembus ini tuh sudah dibumbui bacem sebelumnya Foodies, jadi sate tempe gembus ini punya rasa yang manis, kombinasi sama gurih dari bumbu bakarannya juga ada. Wah, lazisnya tuh the max banget sih. Oke, kita lanjut ke jajanan khas Semarang nih. Yes, apalagi kalau bukan lumpia rebung. Lumpia rebungnya
Isiannya banyak. Ini bener-bener mirip yang aku rasain di Semarang. Tuh, kalau mau tahu isi dalamannya nih. Tentunya ada rasa udangnya, kemudian juga rasa sedikit manisnya, dan di sini ada juga rasa telurnya. Jajanan yang punya tekstur kulit crunchy ini didatangkan langsung dari Semarang loh foodies, jadi dijamin otentik nih rasanya. Ternyata kalau yang kecil ini tuh lebih pedas dibandingkan yang jumbonya. Dan di sini tuh ya khas banget ya kalau lumpia rebung ini tuh wangi rebungnya. Nikmatin lumpia ini paling enak nih foodies, emang pakai saus kental dan lokio ya, alias bawang kecil ini nih. Buat yang kangen sama tahu bakso Semarang, di lumpia rebung 99 ini juga ada. Rasa otentiknya nggak perlu diraguin lagi lah guys. Tiap gigitannya, wih bikin makin kangen Semarang nih kamu. Masih mau cemilan yang gurih-gurih? Nih ada bakso goreng by Nar, coba juga foodies. Wanginya aja berasa gurih dari wangi baksonya ini. Terus aku rasain ini tuh semacam kayak ikan gitu foodies, jadinya gurih banget. Daging yang dipakai untuk bakso goreng ada 3 jenis. Ada ayam, ikan tenggiri, dan juga udang. Buat nyegerin hari kamu tapi nggak pakai khawatir bakalan batuk foodies, ini dia es jamu solusinya. Kunyitnya terasa banget dan juga dari jeruknya. Wangi banget foodies, minum jamu nggak jadi berasa enak lagi, justru jadi seger banget. Seru-seru kan jajanannya? Semua jajanan ini ada di JPM Duku Atas, Jakarta Pusat ya foodies. Wah, ini approve banget ya foodies. Kuliner yang ada di LRT Stasiun Duku Atas best banget. Ini nih yang namanya makan receh, karena menu receh tapi rasa gak recehan.